Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel aku. Di video kali ini aku akan nge-share tips ke kalian cara menyimpan aneka bahan pangan menurut versi aku ya. Tips untuk menyimpan berbagai jenis sayur-sayuran. Nah, ini sebagai contoh ada daun pepaya dan daun bayam yang sudah aku petik dari batangnya tanpa dicuci dan aku taruh di dalam box. Nah, kalau pribadi aku sendiri, biasanya aku mencuci sayurannya itu pada saat mau dimasak. Sebenarnya sayuran seperti ini bisa kalian cuci terlebih dahulu baru kalian simpan, dengan catatan setelah kalian cuci, kalian tiriskan dari airnya dan benar-benar ring. Kemudian barulah kalian masukkan ke dalam box penyimpanan tertutup. Dan jangan lupa di bawahnya harus kalian taruh tisu. Terserah tisu apa aja, gunanya supaya air yang ada di dalam box nanti dapat meresap ke dalam tisu dan tidak membuat sayurannya cepat layu. Nah, untuk jenis sayuran seperti sawi putih dan brokoli, sebaiknya kalian simpan menggunakan plastik wrap supaya lebih aman dan tetap lebih segar. Nah, ini adalah penampakan bayam yang udah seminggu aku simpan tanpa dicuci. Untuk penyimpanan daun bawang, daun jeruk, daun kunyit, dan serai, seperti biasa aku tetap menyimpannya di dalam wadah tertutup dengan diberi tisu di bagian bawahnya. Kenapa aku selalu memakai tisu? Karena tisu ini dapat menyerap air yang ada di dalam box penyimpanannya. Kemudian untuk daun salam itu biasanya aku hanya menyimpan di suhu ruang saja. Nanti daun salamnya itu bakalan mengering dan pada saat kalian ingin menggunakan untuk memasak, kalian bisa merendamnya terlebih dahulu ya dengan air biasa supaya daun salamnya tidak rontok dan tidak patah-patah saat dimasukkan ke dalam masakan. Nah, selanjutnya tips menyimpan sayur jenis buah. Untuk jeruk sendiri aku biasanya menyimpannya dengan menggunakan box tertutup juga dengan diberi tisu. Dan untuk kentang serta labu siam itu bisa disimpan di suhu ruang aja dan pastikan tempatnya tidak lembab ya. Untuk tomat yang udah matang seperti ini kalian bisa menyimpannya di kulkas. Selanjutnya menyimpan jenis rimpang. Untuk berbagai macam jenis rimpang ini aku biasanya menyimpannya di dalam box tertutup juga dan aku jadikan satu aja seperti ini. Jangan lupa diberi tisu di bagian bawahnya untuk meresapkan airnya dan rimpangnya tidak cepat mudah busuk. Tips selanjutnya menyimpan jenis cabai. Untuk cabai rawit dan cabai merah seperti ini, aku masukkan ke dalam box dengan diberi bawang bagian atasnya supaya tidak mudah busuk dan cabainya juga bisa bertahan lama. Nah, ini adalah contoh penyimpanan cabai aku selama lebih kurang 2 minggu ya kalau nggak salah. Seperti apa penampakan cabainya, layu atau masih segar, kita coba buka ya. Nah, seperti ini penampakannya, ternyata cabainya masih tetap segar. Ini udah hampir 2 minggu aku simpan di dalam kulkas dan ternyata masih segar. Jangan lupa untuk mengganti tisunya secara berkala jika tisunya udah basah ya, atau bisa diganti seminggu sekali. Nah, untuk cabai kering sendiri aku biasanya merebus cabainya baru aku giling dengan potongan bawang putih baru disimpan di dalam kulkas seperti ini. Jadi cabainya itu tetap enak dan fresh. Selanjutnya ada tips menyimpan aneka jenis bawang seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Itu biasanya aku menyimpannya di suhu ruang dapur dan pastikan tempat kalian menyimpan bawangnya itu tidak basah atau tidak lembab. Kemudian selanjutnya menyimpan telur biasanya aku simpan di suhu ruang juga, atau kalian bisa masukkan ke dalam kulkas di bagian tempat penyimpanan telur.
Untuk tempe itu kalian bisa bungkus dengan kertas atau kalian masukkan ke dalam wadah tertutup juga ya, atau bisa diberi plastik wrap pada bagian tempenya untuk mencegah tempenya lebih cepat membusuk. Nah, untuk tahu sendiri cara menyimpannya itu aku biasanya mencuci tahunya terlebih dahulu dengan air biasa aja ya. Setelah tahunya dicuci itu aku merendamnya, atau sebelum aku simpan ke dalam kulkas aku rendam terlebih dahulu dengan air garam sedikit aja ya, garamnya jangan banyak-banyak karena ntar tahunya bakalan asin. Nah seperti ini ya, dicuci aja dengan air biasa, kemudian masukkan di air garam tadi. Nah tahu ini bisa awet ya dalam seminggu. Aku udah sering pakai cara ini untuk menyimpan tahu yang aku beli. Nah seperti ini ya, tinggal kalian masukkan aja ke dalam kulkas, atau kalian juga bisa menyimpannya di dalam box yang ada tutup bagian atasnya. Selanjutnya untuk menyimpan jenis ikan dan seafood. Nah ini adalah contoh ikan selar. Kalian cuci bersih dulu ikannya sebelum kalian simpan. Nah seperti ini, kalian buang semua kotoran-kotoran yang ada pada ikannya, cuci dengan bersih. Setelah itu kalian masukkan ke dalam box tertutup, jangan dicampur ya dalam penyimpanannya. Selanjutnya ada ketam. Ketam ini juga kalian bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian rebus dengan air mendidih, tidak perlu lama-lama ya, sampai ketamnya berubah warna aja. Nah baru kalian simpan ketamnya di wadah tertutup. Kenapa aku masak ketamnya terlebih dahulu? Karena biasanya kalau nggak dimasak dulu itu ketamnya rasanya udah beda. Jadi aku selalu merebusnya terlebih dahulu, baru aku simpan ke dalam kulkas. Nah ini hasil ketam yang udah direbus tadi ya. Untuk hati ayam sama juga dengan membersihkan ikan. Bersihkan semua bagian-bagian atau kotoran yang ada pada hati ayamnya. Setelah itu kalian cuci bersih, baru kalian taruh di dalam box penyimpanan tertutup dan simpan di dalam kulkas. Ini bakalan lebih awet lama. Dan jika kalian ingin merebusnya, itu usahakan airnya benar-benar mendidih, baru kalian masukkan hati ayam dan ampelannya supaya hatinya itu tidak hancur ya pada saat direbus. Nah bisa kalian lihat seperti ini. Setelah menggumpal hati ayamnya, kalian bisa angkat dan tiriskan dari airnya, baru kalian simpan ke dalam kulkas.